Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dania Husa Salwa dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang G30 SPKI dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia. G30 SPKI atau Gerakan 30 September adalah peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 September sampai dengan 1 Oktober tahun 1965. Ketika 7 perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang yang lainnya dibunuh hampir sekaligus. Partai Komunis Indonesia (PKI) merupakan partai komunis terbesar di seluruh dunia, di luar Tiongkok dan Uni Soviet yang dipimpin oleh Deng Aidit dan Untung. Pada era demokrasi terpimpin, kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum burjuis nasional dalam penekanan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani. Mereka gagal mengatasi masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak dari tahun 1963. Kepemimpinan PKI makin lama makin berusaha memprovokasi bentrokan-bentrokan antara aktivis massanya dengan polisi dan militer. Pemimpin-pemimpin PKI juga menginfiltrasi polisi dan tentara dengan slogan "Kepentingan bersama polisi dan rakyat". Latar belakang G30 SPKI. Pada September 1965, muncul isu adanya Dewan Jenderal yang mengungkapkan ada beberapa petinggi Angkatan Darat yang tidak puas terhadap Soekarno dan berniat untuk menggulingkannya. Menanggapi isu ini, Soekarno disebut-sebut memerintahkan pasukan Cakrawirawa untuk menangkap dan membawa mereka untuk diadili oleh Soekarno. Kejadian G30 SPKI. Pada 1 Oktober 1965 dini hari, Letkol Untung yang merupakan anggota Cakrawirawa atau pasukan pengawal istana memimpin pasukan yang dianggap loyal pada PKI. Yang saat itu, beliau sebagai Panglima Komando Strategi Angkatan Darat. Mereka mengincar perwira tinggi TNI Angkatan Darat Indonesia. 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya, sedangkan yang lainnya diculik dan dibawa menuju lubang buaya. Keenam perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang menjadi korban, salah satunya yaitu Panglima TNI AH Nasution yang menjadi target utama, berhasil meloloskan diri. Tetapi putrinya Ade Irma Nasution tewas tertembak dan ajudannya Letu Pierre Andreas Tandian diculik dan ditembak di lubang buaya. Berikut perwira tinggi yang menjadi korban dalam peristiwa G30 SPKI, yaitu ada Letjen Ahmad Yani, Mejen R. Suprapto, Mejen Haryono, Brigjen Sutoyo, Brigjen Donald Ishak Panjaitan, Mejen Siswondo Parman, dan Letu Pierre Andreas Tandean. Keenam jenderal di atas beserta Letu Pierre Ten Andreas kemudian ditetapkan sebagai pahlawan revolusi sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Gelar ini diakui sebagai pahlawan nasional. Pasca kejadian. Setelah peristiwa G30 SPKI, rakyat menuntut Presiden Soekarno untuk membubarkan PKI. Soekarno kemudian memerintahkan Maijen Soeharto untuk membersihkan semua unsur pemerintahan dari pengaruh PKI. Soeharto bergerak dengan cepat. PKI dinyatakan sebagai penggerak kudeta dan para tokohnya diburu dan ditangkap, termasuk Deng Aidit yang sempat kabur ke Jawa Tengah, tapi kemudian berhasil diangkat. Anggota organisasi yang dianggap simpatisan atau terkait dengan PKI juga ditangkap. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.